Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Haditza Fajunisa, NIT 592211218445 dari kelas T8A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari makalah saya dengan judul Evaluasi Maintenance pada Kapal yang Beroperasi di Perairan Tropis. Yang pertama yaitu latar belakang dan juga rumusan masalah. Pada penelitian ini, saya mengaji 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi mesin kapal di perairan tropis. Kemudian yang kedua, komponen mesin kapal mana yang paling rentan terhadap kondisi perairan tropis. Kemudian yang ketiga, strategi maintenance apa yang paling tepat untuk kapal yang beroperasi di perairan tropis. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan di perairan tropis. Yang pertama yaitu mengenai suhu dan kelembapan. Suhu udara dapat mencapai 25 hingga 35 derajat Celcius dan suhu air laut yaitu 26 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapan yang sangat tinggi yaitu mencapai 80 sampai 95% dapat mempercepat adanya korosi dan juga degradasi komponen mesin kapal secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu biofouling dan juga salinitas. Biofouling agresif akibat tingginya nutrien di perairan tropis. Kandungan salinitas yang tinggi, intensitas radiasi UV ekstrim, serta cuaca yang ekstrim dan juga gelombang besar dapat memperparah adanya kerusakan lambung dan juga sistem kapal. Kemudian statistik lingkungan perairan tropis, suhu dan juga kelembapan yang ekstrim. Suhu udara yang berkisar di 25 hingga 35 derajat Celcius dan juga suhu air laut berkisar 26 sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yang sangat tinggi mencapai 80 sampai 50% dapat mempercepat degradasi komponen mesin. Kemudian biofouling dan korosi dipercepat. Biofouling dapat mencapai ketebalan 2 sampai 3 cm hanya dalam 12 bulan, di mana laju korosi pada perairan tropis ini 2 sampai 3 kali lebih cepat dibandingkan perairan dingin, di mana hal ini dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 8-12%. Selanjutnya, komponen kapal yang paling rentan. Yang pertama yaitu sistem pendingin mesin, yaitu heat exchanger, pompa air laut, dan termostat. Ini sangat rentan terhadap korosi dan biofouling akibat adanya suhu yang tinggi dan juga salinitas di perairan tropis. Lambung kapal dan sistem anti korosi mengalami pisan pelat yaitu 0,1 sampai 0,3 mm per tahunnya, sehingga memerlukan anoda seng lebih sering. Kemudian yang kedua yaitu sistem kelistrikan berupa panel, kabel, dan juga motor listrik. Sistem kelistrikan ini mudah rusak karena adanya kelembapan yang tinggi, yaitu sekitar 80-95%. Turbocharge dan sistem intake udara terpengaruh udara lembab dan juga panas. Nah, sistem bahan bakar ini beresiko terkontaminasi dan juga adanya penurunan efisiensi akibat kondisi tropis yang ekstrim. Selanjutnya yaitu dampak lingkungan tropis pada kapal. Yang pertama, mengakibatkan korosi 2-3 kali lebih cepat dibandingkan di perairan dingin. Penipisan pelat lambung berkisar 0,1 sampai 0,3 mm per tahunnya. Hal ini tidak sama seperti kondisi di perairan dingin yang berkisar di 0,05 mm per tahunnya. Nah, penurunan efisiensi mesin juga meningkat yaitu 3-5% pada saat suhu naik dari 25 derajat Celcius ke 35 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu konsumsi bahan bakar meningkat 8-12% akibat adanya biofouling. Nah, beban kerja sistem pendingin meningkat secara signifikan juga. Dan juga frekuensi perawatan komponen meningkat sekitar 30-50% dibandingkan di perairan non-tropis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus, yaitu pada kapal pioner. Nah,
Pada kapal ini, penipisan pelat lambung lebih cepat, yaitu sebesar 0,2 mm per tahun, akibat adanya paparan air laut tropis yang bersifat korosif, di mana korosif ini bersifat tinggi yang berada di wilayah Indonesia Timur, yang melampaui rata-rata standar internasional. Nah, dari adanya penipisan ini, kemudian ada juga penggantian anoda seng ini dilakukan lebih sering, yaitu sekitar 30-40% dibandingkan kapal yang beroperasi di perairan non-tropis, di mana hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan juga kebutuhan docking yang lebih rutin. Kemudian yang kedua yaitu studi kasus kapal tanker di Selat Malaka. Nah, masalah biofouling parah ini juga ditemukan pada lambung kapal tanker yang beroperasi di Selat Malaka. Dalam 12 bulan, ketebalan biofouling mencapai 2-3 cm akibat suhu air hangat dan kandungan nutrien tinggi di perairan tropis ini. Adapun dampak biofouling yang signifikan yaitu konsumsi bahan bakar meningkat 8-12%, kemudian efisiensi propulsi menurun secara drastis, dan juga biaya perawatan lambung yang melonjak. Docking akan lebih sering diperlukan dibanding standar IMO 36 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu studi kasus kapal feri di Selat Sunda dan juga Bali. Nah, waktu maintenance yang terbatas karena jadwal ketat. Kapal feri yang beroperasi di Selat Sunda dan Bali ini menghadapi tekanan jadwal yang sangat padat, sehingga jendela waktu untuk melakukan perawatan rutin menjadi sangat terbatas dan juga menantang. Nah, adapun tantangan operasional di perairan tropis padat lalu lintas yaitu adanya kondisi suhu yang tinggi, kemudian kelembapan yang ekstrim, dan juga biofouling agresif di perairan Selat Sunda dan Bali, di mana hal ini dapat memperburuk laju degradasi komponen kapal dan juga menuntut strategi maintenance yang adaptif dan juga efisien. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis maintenance pada kapal. Yang pertama yaitu breakdown maintenance atau pemeliharaan korektif. Perbaikan ini dilakukan setelah adanya komponen yang mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi. Biasanya perawatan ini tidak direncanakan dan dapat menyebabkan downtime yang tidak terduga, dan juga biaya perbaikan ini akan memakan biaya yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada preventive maintenance atau PMS, Plane Maintenance System, di mana jenis pemeliharaan ini merupakan pemeliharaan yang terjadwal berdasarkan interval waktu atau jam operasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan sebelum terjadi kerusakan itu sendiri, untuk memperpanjang umur komponen, dan juga untuk menjaga keandalan kapal. Kemudian yang ketiga yaitu ada Condition Based Maintenance atau CBM, dan juga Predictive Maintenance. CPM ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual dari komponen melalui inspeksi dan juga pengukuran secara langsung. Kemudian predictive maintenance ini menggunakan sensor IoT, AI, dan machine learning untuk memprediksi kerusakan sebelum terjadi. Kemudian penyesuaian preventive maintenance. Ini dapat dilakukan dengan pembersihan heat exchanger dilakukan setiap 1000 jam operasi, di mana standarnya pembersihan heat exchanger ini dilakukan setiap 2000 jam. Kemudian inspeksi saringan air laut setiap 2-3 hari, padahal yang seharusnya hanya seminggu sekali. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan isolasi kabel listrik setiap 6 bulan. Hal ini berbeda untuk kapal-kapal di non-tropis yang dilakukan sekitar setahun. Kemudian penggantian anoda seng dilakukan 30-50% lebih cepat dibandingkan kondisi normal, dengan inspeksi pelapisan lambung minimal setiap 6 bulan untuk mencegah adanya korosi dan juga biofouling agresif di perairan tropis. Kemudian untuk interval docking dipersingkat menjadi 18-24 bulan, di mana standar IMO itu untuk docking itu sekitar 36 bulan. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan
kondisi lambung, sistem pendingin, dan juga komponen vital tetap optimal di lingkungan tropis yang cukup ekstrim. Kemudian implementasi teknologi modern dalam maintenance. Yang pertama yaitu sensor IoT untuk memonitoring real time, di mana pemasangan sensor canggih untuk memantau suhu, tekanan, getaran, dan juga kelembapan secara real time pada komponen kritis kapal. Nah, data ini memungkinkan deteksi dini anomali sebelum terjadinya kerusakan, sehingga dapat mengurangi downtime dan juga biaya perbaikan di perairan tropis. Kemudian yang kedua, pelapisan anti-fouling dan CMS digital. Teknologi pelapis modern meliputi self-polishing copolymer atau SPC, foul release coating, dan nano coating untuk mencegah biofouling agresif. CMMS atau Computerized Maintenance Management System ini mengintegrasikan manajemen jadwal perawatan, riwayat komponen, dan juga laporan digital secara terpadu untuk efisiensi operasional. Kemudian manajemen SDM untuk maintenance kapal tropis. Yang pertama yaitu pelatihan khusus kondisi tropis, meliputi pemahaman dampak suhu tinggi, kelembapan, biofouling, dan juga korosi terhadap komponen kapal, serta prosedur maintenance yang disesuaikan untuk perairan tropis. Kemudian yang kedua yaitu budaya keselamatan dan program insentif. Pengembangan budaya keselamatan dan pemeliharaan di seluruh kru kapal, serta program insentif untuk mendorong kru yang proaktif dalam pelaksanaan maintenance rutin. Regulasi dan standar. ESM Code dan SOLAS, yaitu International Safety Management Code, mengatur sistem manajemen keselamatan kapal secara menyeluruh. Dan untuk SOLAS atau Safety of Life at Sea ini menetapkan standar minimum keselamatan konstruksi, perlengkapan, dan pengoperasian kapal laut internasional. Kemudian yang kedua, MARPOL dan PPRI nomor 51 tahun 2002. MARPOL atau Marine Pollution mengatur pencegahan pencemaran laut dari kapal termasuk pengelolaan limbah mesin dan juga bahan bakar. Peraturan Pemerintah RI nomor 51 tahun 2002 yaitu tentang perkapalan mengatur aspek teknis dan operasional kapal berbendera Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu standar BKI atau Biro Klasifikasi Indonesia. BKI ini menetapkan standar klasifikasi dan sertifikasi kapal nasional, termasuk persyaratan inspeksi lambung, mesin, dan sistem kelistrikan kapal yang beroperasi di perairan tropis Indonesia. Adapun kesimpulan utama dari topik yang saya ambil yaitu yang pertama, perairan tropis dapat mempercepat degradasi komponen kapal secara signifikan, termasuk korosi 2-3 kali lebih cepat, biofouling agresif, dan juga penipisan pelat lambung hingga 0,1-0,3 mm per tahunnya. Interval maintenance ini wajib diperpendek agar kapal tetap layak laut dan beroperasi secara optimal. Kemudian yang kedua, investasi pada sistem maintenance komprehensif, yaitu mencakup teknologi IoT, pelapisan anti-fouling modern, dan juga pelatihan kru, ini terbukti dapat menghemat biaya jangka panjang, serta meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, dan juga kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional. Adapun rekomendasinya yaitu terapkan jadwal preventive maintenance yang disesuaikan dengan kondisi perairan tropis, termasuk interval lebih pendek untuk heat exchanger, anoda seng, dan juga docking. Kemudian integrasikan teknologi digital dan sensor IoT untuk monitoring real-time suhu, tekanan, getaran, dan juga kelembapan mesin kapal. Kemudian yang kedua, fokus pelatihan kru secara khusus untuk menghadapi tantangan perairan tropis, termasuk bagaimana penanganan korosi, biofouling, dan juga kondisi cuaca ekstrim. Pastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi dan standar nasional maupun internasional seperti ISM Code, SOLAS, MARPOL, dan juga standar BKI. Adapun tantangan dan peluang ke depan. Tantangannya yaitu cuaca ekstrim dan gelombang besar dapat mempersulit jadwal maintenance rutin. Biaya investasi teknologi IoT dan sistem digital masih tinggi bagi operator kecil. Nah, keterbatasan waktu operasional kapal ini dapat menghambat pelaksanaan perawatan berkala. Adapun peluangnya yaitu pengembangan teknologi AI dan machine learning membuka era prediktif maintenance yang lebih efisien. Pelatihan berkelanjutan bagi kru kapal tropis semakin tersedia. Dan juga peningkatan standar nasional PKI dan regulasi pemerintah mendorong kualitas maintenance yang lebih baik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.